Rasa paling benar dan paling termasuk bersih, juga Jokowi, gitu loh. ada. Jangan ngerasa Pasti akan paling ada semua. benar, paling Ya, biarkan bersih. saja. Hampir Tetap satu datanya republik ini jalan, tahu juga kelakuan Roy Oke. Suryo setelah tidak menjabat menteri, kan begitu loh. Jadi sudahlah. Ya, Jangan mereka juga kan merasa belum pernah lihat. benar, jangan Sama terus biasa. merasa Saya sudah suci, pernah lihat belum tapi banyak datanya juga Gibran? kelakuan-kelakuan yang sebenarnya Saya tanyakan memalukan dulu. secara Sudah publik pernah gitu. belum lihat ijazah? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Buat kalian semua yang belum tekan tombol subscribe, ayo tekan tombol subscribe-nya dulu supaya kita sama-sama berkembang di channel ini. Video kali ini kita akan membahas kembali lagi soal RRT ini. Karena cukup lama kita membahas tentang kejadian-kejadian perpolitikan yang terjadi, misalnya soal Menteri Keuangan, anak Menteri Keuangan, dan juga beberapa hal tentang demo-demo yang terjadi. Dan kemudian kita sejenak meninggalkan tentang berita atau perkembangan kasus dari RRT ini, teman-teman. Karena ada hal yang terbaru, mereka mendatangi DPR membawa kasus ijazah palsu mereka. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita lihat dulu bersama-sama cuplikan video ini, teman-teman. Let's do this. Satu pasar akademisi kami yang sedang melakukan penelitian terhadap otoritas ijazah DPR yang sudah kami butuhkan supaya bisa dibaca oleh masyarakat. Seketika Komisi DPR paham maksud tujuannya dengerin dongeng RRT. Dalam hatinya kan udah ke PBB internasional. Ya ternyata masih dibutuhkan toh ya. DPR, Komnas HAM ternyata masih dibutuhkan. Soalnya kan mereka udah keluar-keluar bagaimana mereka sudah membawa kasus ini sampai ke internasional, sampai ke PBB, menyurat ke Donald Trump, menyurat kemana lagi teman-teman? Ke Putin. Bahkan nama Xi Jinping pun dibawa-bawa, teman-teman. Tapi ternyata mereka sampai hari ini sudah dan terus menemukan jalan buntu mereka. Nah inilah yang kita lihat, upaya-upaya yang mereka lakukan untuk sampai kemarin mereka sudah ke Komnas HAM, sudah marah-marah di sana, ya, dan tidak menuai hasil. Dan kemudian sekarang hari ini mereka ke DPR, teman-teman. Kita lihat dulu cuplikan-cuplikan yang lain sebelum kita membahas soal hal ini. Kami datang ke Komisi 3 dan Komisi 10 ya. Jadi dalam rangka ada hubungannya dengan pendidikan dan ada hubungannya dengan hukum. Jadi saya, Dr. Tifa, Pak Al-Katiri dan kawan-kawan itu datang untuk menanggapi ya green light dari Komisi 10 dan juga Komisi 3. Kemarin kami menyerahkan surat ya, tapi secara lisan ya, dan ini kami serahkan surat-surat fisiknya dan permintaan untuk melakukan audiensi ya, atau bahkan mungkin nanti kalau bisa RDP ya, gitu, rapat dengan pendapat tentang temuan-temuan soal pendidikan dan soal Pendidikan ya, pasti mereka akan mengaitkan temuan-temuan soal pendidikan, mengaitkan dengan buku Jokowi White Paper, teman-teman. Pasti akan sampai ke sana. Mereka akan membahas di DPR soal buku itu dan mereka akan kaitkan bahwa ini adalah pendidikan. Pendidikannya dari mana coba? Ya, pastinya mereka akan bawa kasus ini ke DPR, memberikan pengaduan dan ujung-ujungnya meminta audiensi untuk mereka DPR bisa mengadaudiensi antar soal ijazah Jokowi dan Wapres Gibran ternyata, teman-teman. Inilah yang menjadi tujuan mereka. Ya, mereka hanya ekspresi ketakutan saja, ekspresi kepanikan mereka saja karena proses ijazah palsu yang itu melibatkan mereka ini terus bergulir dan terus berjalan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Joshua Sinambela bahwa itu minggu kemarin ya, atau minggu ini adalah pemeriksaan terakhir untuk saksi ahli ya, BAP terakhir untuk saksi-saksi ahli. Dimintailah keterangan dan kemudian ya, mungkin minggu ini kita bisa mendengarkan kabar ataupun minggu depan. Saya tidak bisa mengatakan atau memastikan kapan karena sudah terlalu lama, sudah ada tampaknya akan ada tersangka. Sepertinya tersangka ini sampai hari ini belum ya. Makanya sesuai dengan info dari Joshua Sinambela, pemeriksaan saksi ahli ya, BAP sudah selesai dilakukan dan tinggal menunggu hasilnya seperti apa. Nah, teman-teman ya, mereka ke DPR. Lantas apa sebenarnya tujuan mereka untuk ke sana selain audiensi ya? Nah, apakah DPR bisa ikut campur dalam penyidikan yang sedang berlangsung yang menyeret nama Roy Suryo, Rismon Tifa dan beberapa orang yang bakal menjadi tersangka yang lainnya?
Nah, di sini kita akan membahas tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu menyatakan dengan tegas, itu pasal 14 dan 16 itu berbicara tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa penyidikan adalah kewenangan penuh dari Kepolisian Republik Indonesia, dan tidak disebutkan di situ bahwa DPR bisa ikut campur dalam proses teknis dalam penyidikan kepolisian. Jadi undang-undang menyatakan seperti itu. Dan kemudian hal independensi penyidikan, bahwa polisi atau penyidik itu harus melaksanakan atau bekerja sesuai dengan KUHP yang berlaku, dan tidak boleh ada intervensi dari legislatif maupun eksekutif, teman-teman. Nah, jadi kalau saya mau katakan, dalam segi hukum, DPR tidak bisa untuk intervensi ataupun ikut campur dalam proses penyidikan yang berlaku. Akan tetapi, dalam segi politik bisa, teman-teman. DPR mempunyai hak politik untuk bisa ya ikut campurlah dalam penyidikan tersebut. Misalnya, DPR bisa mengadakan rapat kerja, rapat dengar pendapat. Di sana mereka bisa menghadirkan Kapolri, pejabat Polri, dan kemudian akan menanyai kasus yang misalnya menjadi sorotan publik seperti hari ini. Ya, seperti kita bisa melihat di beberapa kasus-kasus yang besar yang sebelumnya terkait dengan kasus Sambo misalnya, teman-teman ya. Itu di sana itu diadakan rapat dengar pendapat. Kalau nggak salah, teman-teman, koreksi jika saya salah. Nah, dan hak yang kedua itu DPR itu bisa melakukan hak angket, teman-teman. Nah, itu akan dilakukan jika adanya penyalahgunaan wewenang, obstruction of justice lah misalnya, teman-teman, yang sering kita dengar ya. Jika adanya kecurigaan atau dugaan penyalahgunaan wewenang, di situ DPR bisa melakukan hak angket. Nah, dan yang ketiga, DPR bisa melakukan rekomendasi politik dan kemudian bisa merekomendasikanlah kepada kepolisian untuk cepat menyelesaikan kasus misalnya, teman-teman ya, agar supaya tidak berlarut-larut dan sebagainya. Sebenarnya kita rakyat bisa mendesak agar supaya DPR bisa mengambil langkah politik yang ketiga. Yaitu apa? Yaitu DPR mendesak agar supaya kepolisian jangan membuatlah ini berlarut-larut. Cepatlah selesaikan kasus ini, ya. Cepatlah dilakukan penetapan tersangka. Akan tetapi sepertinya Roy Suryo dan teman-teman ini tujuannya, ini dugaan saya ya, itu di poin yang kedua, yaitu untuk melakukan hak angket atau hak menyatakan pendapat jika adanya dugaan penyalahgunaan wewenang. Dan itu kan yang mereka teriakan hari ini. Mereka teriakan hari ini bahwa mereka dikriminalisasi. Mereka itu dinyatakan akan menjadi tersangka, dan itu mereka katakan itu tidak pantas karena mereka lakukan hari ini atas dasar penelitian dan sebagainya. Itu kan yang mereka teriakan sampai hari ini, teman-teman. Jadi, kemungkinan poin yang kedua yang akan mereka kejar. Maka mereka datanglah ke DPR sembari mencari pertolongan ya, teman-teman ya. Sembari juga memanfaatkan momen-momen yang ada hari ini. Ya, jadi mereka pikir kalau mereka akan ke DPR, ya DPR mau tidak mau harus menerima mereka. Karena DPR kan hari ini menjadi sorotan publik nih, teman-teman. Menjadi perbincangan masyarakat. Makanya kalau DPR nggak terima, mungkin mereka akan semakin digoreng. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Tujuan mereka sebenarnya hanya menunjukkan kepanikan. Dan itu dikatakan oleh beberapa pengamat politik hari ini, teman-teman. Jangan merasa paling benar dan paling bersih, gitu loh. Jangan ngerasa paling benar, paling bersih. Hampir satu republik ini tahu juga kelakuan Roy Suryo setelah tidak menjabat menteri, kan begitu loh. Jadi sudahlah. Jangan juga merasa benar, jangan rusak merasa suci, tapi banyak juga kelakuan-kelakuan yang sebenarnya memalukan secara publik gitu loh. Gitu loh. Jadi maksud saya, kalau bicara soal kebenaran, bicara soal moral, moral siapa yang bisa dipertanyakan kalau bukan moral diri sendiri gitu. Gitu loh. Gitu loh. Makanya kalau ada, ya saya nggak tega ya, cuma ya. Kalau kita udah lihat. Cuma kita satu republik tahu lah siapa Roy Suryo dan bagaimana kelakuannya kan. Jadi mana bisa dipercaya kalau kelakuannya sudah diketahui publik, Mas? Nggak bisa lah. Jadi teman-teman ya, kalau bicara soal Roy Suryo, seperti apa yang dikatakan oleh Bapak tadi ya. Kalau bicara soal Roy Suryo, saya akan tanya kepada kalian semua. Apa sih yang kalian ingat jika saya katakan Roy Suryo? Pasti kalian langsung timbul satu kata tercetus dalam benak kalian bahwa
Jika kalian mendengar kata Roy Suryo, kalian akan mengatakan apa? Apa teman-teman? Betul, panci. Pasti akan panci, ya. Yang kedua adalah apa? Pemfitnah. Pemfitnah apa? Ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, jika mendengar nama tersebut, ya pasti seperti apa yang dikatakan tadi. Ya, pasti orang akan mengatakan panci, ya, karena itu yang terjadi. Tertanam di benak atau di memori masyarakat hari ini. Pancai. Oke teman-teman ya. Jadi apa yang mereka pertontonkan hari ini hanyalah bentuk kepanikan-kepanikan mereka semata. Mereka hanya bingung saja sekarang ini langkah apa ya yang mereka akan lakukan. Mereka ini sudah memiliki langkah-langkah, misalnya ke Komnas HAM mereka gagal, tidak mendapatkan pertolongan, ya. Ke Amnesty International kan sebelumnya itu nihil, bahkan Egy Sujana katanya diusir teman-teman. Amnesty International tidak berhasil. Mereka sudah mau mengancam akan mempermalukan hukum di Indonesia lewat internasional, akan bawa kasus ini ke internasional, akan bawa ke PBB, seolah-olah mau mengatakan bahwa mereka tidak mempercayai lagi hukum yang ada di Indonesia, ya. Kemudian mana lagi? Mereka bersurat ke Donald Trump, ke Xi Jinping, ke mana lagi ya, ke Putin teman-teman ya. Mereka sudah melakukan banyak hal dan saya pikir mereka sudah mempunyai langkah-langkah ini. Mereka sudah mempersiapkan langkah-langkah yang selanjutnya dan mereka ke Komnas HAM gagal ya, Kompolnas sudah, ke Komnas HAM sudah, sekarang ke DPR sudah. Habis ini mau kemana lagi kalian? Jangan-jangan habis ini penjara. Ya. Ini adalah bentuk kepanikan-kepanikan mereka semata. Karena fokus kepolisian hari ini sebenarnya masih dalam mencari tahu kasus demonya teman-teman ya. Mereka masih cari tahu dalang dari demo. Mungkin setelah semuanya terungkap akan kembali beralih kepada jasa ini dan selesai. RRT. Mungkin jalan mereka terakhir adalah penjara. Kami nggak takut ya penjara. Ya udah, terima aja kenyataan. Siapkan mental, Pak. Oke teman-teman semua ya. Jadi mungkin itulah pembahasan kita malam hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan informasi terbarunya. Jadi itulah ya yang mereka usahakan hari ini, yang mereka kerjakan hari ini adalah mungkin itu yang saya sampaikan. Mereka akan menuntut untuk DPR bisa melakukan hak menyatakan pendapat, hak angket untuk, karena itu mereka bawa argumen mereka bawa pernyataan mereka bahwa mereka dikriminalisasi teman-teman, atau kepolisian melakukan penyalahgunaan wewenang. Saya pikir sampai di sini dulu pembahasan saya pamit dulu, see you on the next video and God bless, bye guys.